Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Syaputra, NPM 20351058. Di sini saya akan menjelaskan tentang memenuhi tugas atau UAS jaringan perusahaan, yaitu melengkapi file dari 12.5.13 pada paket tracer, yaitu tentang troubleshoot enterprise network. Nah, di sini kita akan mengatur yang pertama, yaitu kita masuk ke S1-nya. Nah, di S1 ini atau switch 1 ini kita akan membuat interface F0-3. Kita masukkan perintahnya, yaitu switch port security. Nah, selanjutnya kita masukkan switch port security MAC address sticky. Nah, di sini kita akan memindahkan atau menampilkan pada VLAN 10-nya. Kemudian langsung saja kita show VLAN. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan membuat interface G01 dengan perintah, yaitu switch port access VLAN 10. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan spanning tree port phase-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau pergi ke S3 untuk membuat interface ring-nya. Nah, di sini kita akan membuat interface ring-nya. Nah, dengan perintah F0-1 sampai 2. Nah, kemudian langsung saja kita enter. Kemudian kita masukkan channel strip group 1 mode on. Nah, kemudian akan tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke switch 2. Switch 2 ini kita akan mengaktifkan mode terangnya dengan masuk ke interface G0/1. Nah, selanjutnya dengan perintah switch port terang native VLAN 99. Selanjutnya kita akan menampilkan atau melihat show spanning tree summary totalnya. Nah, di sini bisa kita skip saja. Langsung saja kita masuk ke spanning tree VLAN pada 1 sampai 1005. Di sini perintahnya sudah saya buat, yaitu spanning tree VLAN 1 sampai 1005 route primary. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke router 3-nya. Nah, router 3 di sini kita akan menampilkan IP apa saja yang sudah terdaftar di interface gigabit internetnya. Nah, di sini kita tinggal mengetikkan perintah shrun/begin dhcp. Nah, mungkin karena perintahnya terpendam atau tenggelam, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfig pada router 3 ini dengan perintah configure terminal, lalu kita akan membuat IP networknya, yaitu dengan cara IP DHCP pol LAN 40 yang pertama, yaitu dengan network 192.168.40.0 dengan subnet mask yang standar, yaitu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita pasang juga yaitu default routernya. Kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.40.1.
Nah, kemudian kita masuk lagi ke IP DHCP port yang ke LAN 50. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.50.0 dengan DHCP yang sama yaitu 255.255.255.0. Kita masukkan juga yaitu default routernya dengan kita membuat 192.168.50.1. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP OSPF-nya. Sebelum itu, nah ini dia. Kita masuk dulu ke konfigur terminal, yaitu kita masukkan perintah router OSPF 1. Nah, di sini kita akan membuat G0/1.30 pada passive interface-nya. Lakukan sampai ke 50, LAN 50. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan IP route OSPF-nya dengan perintah show IP route OSPF. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke router 2 lagi. Nah, router 2 ini akan mengatur router OSPF satunya, yaitu hampir sama dengan router 3 tadi, yaitu router OSPF 1. Nah, kemudian kita masukkan default information originate. Nah, kita enter saja. Kemudian kita masukkan perintah lagi IPv6 router OSPF 1. Kemudian kita enter, lalu kita ketikkan default information originate-nya. Nah, di sini kita akan bertuju ke interface S0/0/0. Kita aktifkan IPNet inside-nya. Nah, kemudian kita masuk ke router satunya. Kita kembali ke router 1. Nah, di sini kita akan membuat kita masuk ke interface G0/0/0. Kita akan nonaktifkan no IP OSPF COS 648. Kemudian kita enter saja. Lalu lakukan hal seperti ini di router 3 juga. Dengan perintah in G0/1/0. Nah, di sini kita menggunakan G0/1/0. Sedangkan di router 1 tadi kita menggunakan G0/0/0. Kemudian kita enter, kita nonaktifkan no IP OSPF COS 648. Nah, kemudian kita masuk ke router 2-nya. Kita masuk ke router 2. Di sini kita akan mengatur switch-nya juga lagi. Switch-nya dengan perintah in spasi S0/0/0. Nah, di sini kita aktifkan IPNet inside-nya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu untuk mengaktifkan router OSPF-nya 1, kita masuk ke switch satunya. Kita masuk ke switch 1. Nah, di sini kita akan membuat perintah. Nah, di sini kita akan membuat perintah interface pada port F0/3. Nah, di sini kita enter, langsung kita ketikkan lagi switch port security, kemudian kita enter, lalu kita buat switch port security MAC address sticky. Nah, kemudian kita enter saja. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke switch 2-nya. Kita lakukan hal yang sama, yaitu tetapi di sini kita lebih singkat, yaitu kita masukkan interface G0/1. Kemudian kita aktifkan switch port terangnya dengan perintah switch port terang native VLAN 99. Kemudian kita enter, yaitu spanning tree VLAN 1-1005 port route primary. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaturan router 3-nya. Router 3-nya kita buat konfigurasi, yaitu
Kita masuk ke enable, kemudian kita configure terminal, lalu kita akan masuk ke router OSPF satunya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan passive interface pada masing-masing VLAN LAN-nya tadi dengan mengetikkan passive interface G0/1.30 sampai LAN 50. Nah, kemudian di sini kita akan mengatur IP DHCP port LAN 40. Kita masukkan lagi IP-nya 192.168.40.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, sampai ke LAN 50. Kita sesuaikan dengan IP yang sudah ditentukan. Kita jangan lupa juga kita isi default routernya. Kemudian kita akan masuk ke interface port G0/1/0. Kita nonaktifkan no IP OSPF host 648 nya. Kemudian kita masuk ke router 2. Router 2 kita lakukan hal yang sama. Yaitu kita enablekan konfigurasinya, lalu kita masuk ke configure terminal, lalu kita masukkan aktifkan router OSPF satunya, lalu kita masukkan default information originate. Kemudian kita akan mengaktifkan IPv6-nya pada router OSPF 1. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Kemudian kita masukkan default information originate-nya. Lalu kita masuk ke interface switch S0/0/0. Kita aktifkan juga IPNet inside-nya. Lalu kita masuk lagi ke router 1. Nah, di router 1 ini kita masukkan saja perintah yaitu enable, enter yaitu configure terminal, lalu kita masuk ke interface port G0/0/0. Lalu kita nonaktifkan IP-nya yaitu dengan no IP OSPF host 648. Nah, setelah konfigurasi semuanya telah selesai, maka kita akan mencoba ping pada setiap PC untuk kita tes jaringannya. Nah, di sini sudah saya pingkan pada PC 1 dengan perintah. Untuk mengetahui IP config-nya, kita klik saja langsung IP config, kemudian enter. Lalu kita akan ping ke IP servernya, yaitu ping 64.100.100.10. Nah, maka setelah reply maka tampilannya akan berhasil. Kemudian kita masuk juga ke PC 2. Kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini pada pengujian pingnya di sini reply juga karena ini berhasil. Lalu kita masuk ke PC 3. Kita lakukan hal yang sama. Kita ping ke IP 64.100.100.0. Maka apabila sudah reply, maka konfigurasi ini telah berhasil. Lalu yang terakhir yaitu PC 4. Kita tes pengujiannya, yaitu kita ping juga dengan IP 64.100.100.0. Maka tampilannya akan reply. Apabila reply, maka proses ini semuanya sudah berhasil. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.